Kemacetan terjadi pada sejumlah titik di daerah perlintasan jalur mudik pada pekan lalu. Strategi pemerintah untuk menghindari kejadian serupa pada momentum arus balik ditunggu oleh masyarakat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Budi Setiadi, dan kami masih menunggu konfirmasi dari pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung. Saya akan sapa dulu Pak Budi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya Pak Budi, apa saja evaluasi yang didata oleh Kementerian Perhubungan melihat fakta-fakta yang terjadi pada momentum arus mudik pekan lalu yang bisa digunakan untuk arus balik nanti? Ya, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan menyangkut survei yang tentang potensi pergerakan masyarakat, arus mudik itu tinggi sekali, sampai 84 juta ya. Dan sekarang kita lihat data yang ada di catatan saya, pergerakan dari Bangkit Jabodetabek sampai dengan yang kedua, itu bisa mencapai sekitar 2.110.000 kendaraan yang keluar ke arah timur. Itu nanti kembalinya. Dan seperti disampaikan tadi juga di awal, menyampaikan menyangkut masalah kemacetan yang terjadi di sekitar Nagrek, Limbangan, Garut. Jadi beberapa tempat yang potensi ada hambatan sudah diantisipasi oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah dari hubungan, kemudian kepolisian, dan juga dari jasa pihak di PU Bina Marga menyangkut infrastruktur. Untuk yang di jalan tol, seperti SKB yang sudah ditantangan oleh Pak Kapolres Polri, kemudian Dijen Perhubungan Darat dan juga oleh Dijen PU Bina Marga, kita akan terapkan lagi nanti pada saat arus balik dari mulai tanggal 6, 7, 8, dan bagian juga tanggal 9, ada seperti kita lakukan kemarin, ada beberapa manajemen prioritas dan manajemen rekayasa lalu lintas dengan one way, kemudian ganjil genap, kontraflow, dan juga termasuk pembatasan kendaraan barang. Namun untuk yang penggal-penggal khusus seperti yang tadi sampaikan, yang masalah dari Cilenyi, kemudian juga di Nagrek sampai dengan ke Limbangan Garut, kita juga kemarin dengan Pak Menteri Perhubungan sudah melakukan tinjauan ke sana dan dipaparkan juga oleh Pak Kapolres terkait beberapa manajemen rekayasa yang nanti akan dilakukan saat kemudian peningkatan volume dengan keterbatasan kapasitas jalan. Dan berikutnya sebetulnya apa yang dilakukan oleh kepolisian pada saat pelaksanaan one way itu sudah sesuai dengan SOP yang kita rencanakan di awal. Namun demikian yang berikutnya sudah kita antisipasi dan kita juga pastinya mensinyalir pada saat memperlakukan one way, kemudian kontraflow dan kemudian ganjil genap, biasanya adalah peran masyarakat itu sangat kita butuhkan sekali karena menyangkut masalah pengawasan yang cukup panjang. One way ini kita lakukan dari mulai KM 47 sampai dengan di 414 di Kali Kangkung. Nah, dengan panjangnya jalur yang kita lakukan one way, tentunya mungkin pengawasan oleh pihak dari kepolisian termasuk juga dari beberapa unsur yang lain itu memang dibutuhkan satu upaya yang luar biasa dan kita harapkan memang peran serta masyarakat. Saya kira apa yang dilakukan oleh kepolisian pada saat pelaksanaan one way, pada saat arus mudik itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan kemudian sesuai dengan yang kita harapkan. Namun peran masyarakat ini diantaranya adalah banyak masyarakat saat melakukan one way berhenti pada bahu jalan terutama di sekitar rest area, kemudian juga ada yang menunggu sampai one way itu berakhir, menunggu pada saat di entry-entry jalan tol, sehingga nanti begitu one way berakhir, itu kemudian nanti akan bisa masuk ke jalan tol. Kemudian berikutnya juga ada beberapa masyarakat yang melihat antara jalur A dengan jalur B, dan pelaksanaannya itu one way itu bersamaan. Itu kan biasanya ada jalur A mungkin lebih lancar dibandingkan dengan jalur B. Nah, saat seperti itu kemudian masyarakat banyak yang ingin beralih jalur ke jalur yang lancar, dan kemudian kadang-kadang melawan arus, kemudian membuka barier yang ada di masing-masing U-turn yang ada. Ini kondisi-kondisi yang kita lihat di lapangan, dan kita harapkan untuk pelaksanaan di arus baliknya, kita harapkan mungkin masyarakat semakin menyadari bahwa ini adalah kebutuhan bersama. Dari pihak pemerintah, terutama kepolisian, yang melaksanakan effort luar biasa, dan kemudian menjalankan ketentuan yang ada, bagaimana SKB kita, sudah cukup bagus, tinggal sekarang adalah peran masyarakat. Saya kira itu mungkin sepintas menyangkut masalah jalan tol, dan kemudian nanti kalau memang ada waktu saya akan sampaikan menyangkut masalah di rest area. Di rest area termasuk juga adalah di penyeberangan. Kalau di jalur arteri, ini kan juga bisa menjadi salah satu opsi ya
Pak Budi ya, bahwa ketika di jalan tol ini penuh atau padat bisa menggunakan jalur arteri, dan kemarin ada fakta yang kita lihat bahwa jalur arteri cukup masuk akal dilalui, tapi masyarakat ini lebih memilih tol. Apa yang sebenarnya ditangkap oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia soal kecenderungan dari para pemudik yang menggunakan mobil atau kendaraan pribadi selama masa mudik ini? Ya, saya menangkapnya begini. Sebetulnya pada saat kita pemberlakuan menyangkut masalah manajemen prioritas yang dilakukan oleh kita juga sejalan dengan itu menyiapkan juga untuk jalan arterinya atau jalan nasionalnya, supaya juga minimal mendukung terhadap pelaksanaan one way yang kita lakukan di jalan tol. Dan kita juga menggandeng semua pemerintah daerah, masuk Forkopimda, baik kemudian aparatnya dari Disub, kemudian kepolisian di Polres-Polres, tentunya sudah menyiapkan semuanya. Tapi betul yang terjadi bahwa masyarakat kecenderungannya ingin menggunakan jalan tol. Mungkin persepsinya jalan tol itu lebih lancar, lebih aman, dan juga mungkin bisa ditempuh dengan waktu yang sesuai dengan keinginan gitu. Dan kemudian di jalan nasional itu kan kalau kita lihat mungkin masyarakat persepsinya hambatan sampingnya cukup banyak. Ada pasar tumpah, kemudian bercampur juga dengan traffic lokal, mungkin ada mix traffic juga, di sana ada dokar, ada becak, ada sepeda motor, kemudian berikutnya juga mungkin waktu yang lebih lama. Namun dari data yang ada betul, kalau di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2019, mungkin tahun 2019 sebagian jalan tol juga masih ada proses ya, masih ada yang fungsional dan sebagainya. Memang yang tahun 2022 ini kecenderungan masyarakat banyak menggunakan jalan tol. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan, kalau bisa ini ada combine. Katakan begini, jalan tolnya mungkin barangkali kita maksimal. Namun demikian, jangan dipaksakan kalau rest areanya itu penuh, kemudian masyarakat berhenti di rest area. Kalaupun kemudian penuh, masyarakat berhenti di sekitar bawah jalan. Itu yang dampaknya adalah menyangkut masalah hambatan samping yang ada di jalan tol. Kan agak lucu juga ya, padahal jalan tol ini bebas jalan, bebas hambatan. Tapi kemudian ternyata di sana ada hambatan samping karena banyak mobil yang berhenti di bawah jalan. Dan tidak hanya 1-2, kadang saya jumpai sampai dengan 30-40, bahkan di situ masyarakat juga dengan nyamannya, mungkin gelar tikar, makan minum, kemudian bahkan ada yang tiduran. Ya saya kira manusiawi juga, masyarakat mungkin sudah capek sekali, namun demikian jangan dipaksakan, karena sebetulnya begitu kita lewat dari rest area yang penuh tadi, tidak jauh mungkin barangkali kita akan mencapai ke exit tol yang langsung ke perkotaan. Jadi keluarlah mungkin ke exit tol yang di kota tadi, dan kemudian kita di kota-kota itu bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan, katakan istirahat, sholat, dan sebagainya. Jadi kita harapkan dengan pembelajaran yang baru saja kemarin, ada beberapa persoalan menyangkut masalah one way yang dilakukan oleh kepolisian, cukup bagus, namun demikian peran serta masyarakat kita sangat butuhkan. Demikian Mbak dari saya. Ya baik, Pak Budi tahan dulu karena ini Ibu Ellen Tangkudung sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Bu Ellen. Ya, selamat malam. Ya Bu Ellen, tadi Pak Budi mengungkap bahwa sebenarnya kemarin kemacetan karena memang jumlah pemudiknya banyak dan juga kapasitas jalan ya yang tidak sebanding dengan jumlah pemudik yang begitu banyak. Ada juga kecenderungan perilaku dari pemudik yang lebih memilih menggunakan jalan tol dibandingkan dengan jalur arteri. Selain itu apa yang Ibu Ellen tangkap dari proses penyelenggaraan mudik di tahun 2022 ini? Ya, kalau dikatakan volume kendaraannya ya, pemudiknya banyak, itu di jalan tuh dinyatakan dengan volume kendaraan yang banyak, itu memang betul. Banyak sekali atau jumlah kendaraan yang lewat pada jam tertentu atau yang sering disebut jam puncak, itu sangat tinggi. Jadi kita harus melihatnya di jam puncak, di 1 jam tertentu yang memang tinggi yang bisa membuat kemacetan. Dan pemudik menjadi keinginan untuk lewat jalan tol memang ya terus terang seperti dipromosikan ya, ayo lewat jalan tol, nanti jalan tol itu diatur satu arah, ada lawan ada ya sangat diatur, sangat dijaga, sangat ini seperti itu kalau menurut saya ya, sehingga ketertarikan untuk lewat jalan tol itu sangat besar karena mengharapkan itu diatur dengan baik dan itu yang disampaikan kepada masyarakat akan ada satu arah, akan ada rekayasa, akan ada pengaturan dan sebagainya. Sehingga jalan arteri yang sebenarnya juga bisa dilewati dan juga cukup siap untuk dilewati itu tidak diminati.
tidak diminatinya kita bisa lihat ketika jalan satu arah dari Jakarta ke arah timur ya, kemudian yang lawan arahnya di Cipularang itu terhambat karena mereka tidak mau lewat di non-tol, kan jalan tol. Bahkan ada sudah disediakan juga jalur fungsional, ya bisa lewat tapi banyak yang tidak mau karena pikirannya memang harus lewat jalan tol. Jadi memang sangat tertarik untuk lewat jalan tol. Selain mungkin juga mau merasakan jalan tol yang memang sudah tersambung, juga itu karena disosialisasi karena sangat besar jalan tol itu, sangat banyak gitu. Kalah kalau yang jalan-jalan arterinya, itu yang menurut saya ya. Nah, kalau dilihat dari mudik, waktu mudik memang agak pendek ya, karena pengumuman tentang adanya cuti bersama juga tidak terlalu jauh harinya, sehingga persiapan untuk mudiknya mungkin untuk masyarakat itu terlalu pendek, sehingga hampir semua menggunakan waktu yang hampir bersamaan. Nanti kalau arus balik barangkali akan lebih panjang, dan kita akan melihat lebih landai volume lalu lintasnya. Saya mau ke Pak Budi. Pak Budi, ini Bu Ellen menyebut bahwa pemerintah sepertinya mempromosikan atau menangkap kesan bahwa pemerintah mempromosikan tol sehingga semua orang pengennya lewat tol nih, mudik ini. Iya, sebetulnya memang ini kan salah satu kemajuan di negara kita, di mana sekarang pemerintah demikian masif membangun jalan tol di mana-mana ya. Dan saya kira ini satu keberhasilan yang kemudian patut dibanggakan oleh kita, sehingga aksesibilitas dan juga konektivitas yang selama ini mungkin masyarakat kapal menggunakan jalan nasional dari Jakarta akan ke Semarang kan pastinya memakan waktu cukup lama. Tapi kemudian dengan jalan tol, kalau tidak ada momentum lebaran seperti ini, bisa kita dari Jakarta ke Semarang paling sekitar 6 atau 7 jam. Dan saya kira memang di dalam rekayasa yang kita lakukan saat sekarang ini, kita lebih cenderung untuk melakukan sosialisasi atau mengkampanyekan kepada masyarakat dengan harapan semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa pada tanggal-tanggal seperti besok nanti kita mungkin tanggal 6, 7 dengan 8, dan tanggal 9 akan kita berlakukan one way lagi. Nah, dengan demikian kita harapkan masyarakat sudah mulai mengatur kapan akan melakukan perjalanan. Tentunya mungkin menyesuaikan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Tapi juga jangan lupa ganjil genap juga berlaku juga, karena ya masih ada juga kita dapati beberapa kendaraan yang tidak sesuai dengan kalender yang ada, kemudian ada juga yang melaju dan mengikuti menyangkut masalah one day. Jadi kembali kepada saya sampaikan tadi, Pak, memang butuh tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Seperti disampaikan dari pihak pemerintah, kami dengan Korlantas Polri memang sudah mensepakati kita akan membuat mudik ini adalah mudik yang sehat, mudik yang aman. Ada aspek unsur kebahagiaan di sana. Jadi kita meminimalisir ada kegiatan-kegiatan yang mungkin barangkali membuat masyarakat tidak senang, karena mungkin apa yang dilakukan oleh pemerintah kemudian sifatnya adalah katakan penegakan hukum misalnya. Kita tidak ada sama sekali, bahkan kita membantu setiap masyarakat yang ada hambatan-hambatan di jalan. Kita sudah menyiapkan ada 12 kendaraan unit pelayanan keliling dari Kementerian Perhubungan membantu masyarakat yang mungkin di jalan ada hambatan mobilnya, mungkin banyak pecah, kemudian bensinnya habis, kemudian ada apa yang lain dan sebagainya, kita akan bantu sepenuhnya. Jadi itu yang dilakukan oleh kita. Jadi filosofisnya kita ingin membuat bahwa mudik kali ini memang selain selamat juga adalah menyangkut masalah aspek kenyamanan, kemudian juga menyangkut kelancaran, kita jalankan bersama-sama. Demikian, Mbak. Baik, arus mudik aman, sehat, dan tentunya ada aspek bahagia. Saya mau terakhir ke Bu Ellen. Bu Ellen, rekomendasi dari Anda untuk pemerintah melihat kemarin dari skema yang diberlakukan untuk nanti arus balik apa saja yang kira-kira bisa direkomendasikan supaya tidak terlalu panjang begitu waktunya ketika melakukan arus balik? Ya, sebenarnya pemerintah dalam hal ini dengan koordinasi yang sangat baik yang sudah dilakukan bisa mempelajari, menganalisis apa yang terjadi di arus mudik kemarin. Jadi memang ada titik-titik krusial yang harus diatasi. Dan kemarin mudik itu memang bisa diatasi setelah beberapa waktu, mungkin ada yang beberapa kecewa karena memang media sosial kan sekarang dengan cepat ya, sehingga seakan-akan
permasalahan besar terjadi, padahal itu sebenarnya bisa diatasi lah ya. Ada orang bilang kalau tidak macet bukan mudik gitu ya. Jadi kalau mau lancar-lancar saja itu bukan mudik namanya. Tapi ya jangan terlalu macet juga. Dan juga kita bisa melihat dengan adanya peristiwa mudik sekarang yang boleh dikatakan sudah 2 tahun tidak bisa mudik, itu kita atau dibaca dari sisi lain ini perekonomian kita lagi bagus ya rupanya ya, karena jalan tol juga ramai, berarti kan jalan tol bayar ya. Nah, tetapi hal-hal yang dianalisis itu harusnya menjadi pelajaran, terutama bagaimana mengatur rest area misalnya ya, karena rest area itu menjadi titik krusial mana terjadi antrian. Bagaimana pengelolaan rest area, kemudian yang menjadi permasalahan waktu mudik juga adalah di penyeberangan ya, di penyeberangan. Nah, ini kan akan terjadi penyeberangan sebaliknya. Mungkin dari Mbak Koheni itu mungkin harus lebih diatur lagi ya, supaya dermaga-dermaga yang ada di sana bisa digunakan penuhnya, misalnya disiapkan dengan lebih baik, karena apapun antrean yang terjadi itu tidak bisa dilakukan apa-apa kalau di pelabuhan sendiri tidak ada penambahan kapasitas gitu. Baik. Dan selain itu juga memang harus sangat diperhatikan soal keselamatan. Jadi memang ada kecenderungan untuk tidak lama-lama di tempat istirahat, tapi sebaliknya meminta pada pemudik yang balik ini untuk banyak istirahat, karena mereka sudah melakukan liburan di kampung yang pasti lebih capek daripada waktu berangkat. Jadi memang perlu ada sosialisasi untuk lebih banyak istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Itu menurut saya berkeselamatan, selain sehat dan senang tadi, juga berkeselamatan menurut saya paling penting. Baik, tentunya dimanapun berada safety first. Dan yang menarik dari perbincangan ini, mungkin Anda yang akan melakukan perjalanan dilihat lagi waktunya dan mungkin bisa menggunakan jalur arteri supaya bisa istirahat dan mampir-mampir mungkin untuk memberikan rezeki juga di sepanjang jalan arteri dengan saudara-saudara kita di sana. Terima kasih Bapak Budi Setiadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ibu Ellen Tangkudung, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.